Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama sekali marilah kita kembali bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas rezeki hidayah iman yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian setelah marilah kita berdoa semoga Allah menyampaikan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Pilihan ketika kita bermuamalah, tentu kita akan memilih praktek-praktek muamalah yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Salah satu muamalah yang sungguhnya kita tidak bisa terlepas adalah terhadap dunia perbankan. Ketika umat Islam mulai menyadari dan ketika umat Islam ingin berpraktek, ingin mencari pilihan untuk bisa bermuamalah secara kafah, bermuamalah khususnya terkait dengan hubungan dengan perbankan, maka telah melahirkan apa yang kita kenal dengan perbankan syariah. Di tengah-tengah masyarakat mungkin masih banyak kita menemukan lalu membicarakan bahwa bank konvensional dan perbankan syariah itu tidak ada bedanya. Dia adalah persis sama, hanya saja menukar akad dan lain sebagainya. Sebenarnya pernyataan-pernyataan seperti itu sudah menunjukkan bahwa perbankan syariah itu adalah memiliki kriteria dan perbedaan yang mendasar dengan lembaga-lembaga keuangan yang konvensional. Ketika fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa bank konvensional adalah termasuk adalah praktek ribawi, maka alternatifnya adalah melakukan praktek perbankan syariah. Oleh sebab itu ada dua hal yang prinsip yang bisa menjadikan perbedaan yang kita bisa jelaskan sesungguhnya perbankan syariah itu profil dan sosoknya seperti apa. Di Undang-Undang Perbankan Syariah sudah dijelaskan secara pasti tahun 2000. Undang-Undang tahun 2000 bahwa lembaga keuangan yang beroperasi secara syariah, maka dia tidak boleh melakukan pembiayaan terhadap proyek-proyek bisnis-bisnis yang tidak syariah. Maka ini adalah satu catatan yang sangat membedakan secara filosofi dengan konvensional. Bahwa lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dalam kajian kita, dia tidak boleh melakukan pembiayaan terhadap bisnis-bisnis yang tidak syariah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ketika kita menempatkan dana kita di lembaga keuangan perbankan syariah, misalnya Bapak dan Ibu mendepositokan sebanyak 100 juta, lalu dana 100 juta ini akan dikelola, akan dilakukan pembiayaan oleh perbankan syariah. Maka bank syariah ketika menghimpun dana dari semua nasabah itu, dia tidak boleh melakukan dan berikan pembiayaan terhadap bisnis-bisnis yang tidak syariah. Jadi kalau ada orang yang masuk minta pembiayaan, yang dia minta itu adalah pembiayaan, misalnya pembiayaan untuk pembikinan bisnis minuman keras,
pembibitan atau untuk peternakan babi. Maka ini dapat dipastikan bahwa sungguhnya bank syariah tidak akan memberikan pembiayaan untuk itu. Maka dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketika kita menempatkan dana kita di bank syariah, maka dapat dipastikan dana kita itu tidak akan diinvestasikan oleh lembaga keuangan lembaga syariah untuk bisnis-bisnis. Itu satu prinsip yang harus kita jaga, itu harus suatu prinsip yang harus kita ketahui. Inilah kelebihan, inilah perbedaan yang mendasar bahwa bank syariah tidak boleh melakukan dan berbisnis atau memberikan pembiayaan terhadap. Yang kedua adalah karena memang dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, bank konvensional itu adalah merupakan salah satu praktek dari praktek ribawi, maka yang kedua di dalam konsep lembaga keuangan syariah itu harus kita menjauhkan diri dari praktek-praktek ribawi. Allah sudah menjelaskan sekali, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya praktek jual beli dan riba itu adalah tidak sama, sehingga Allah mengatakan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah melarang terhadap praktek riba. Kalau kita baca asbabul nuzulnya ayat ini adalah ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ketika itu mengatakan bahwa sepertinya riba dengan jual beli itu sama-sama mau buntung, sama mau mencari keuntungan. Padahal antara riba dengan jual beli itu adalah sangat berbeda sekali. Sehingga di dalam praktek lembaga keuangan yang sangat penting itu adalah tidak boleh melakukan di situ praktek riba. Secara sederhana bisa kita terjemahkan, riba adalah memberikan kelebihan yang bersyarat ketika awal waktu, ketika terjadi transaksi kita. Misalnya kita mengatakan saya pinjamkan duit 100 lalu biar 150, maka itu adalah praktek riba. Begitu juga ketika kita meminjamkan duit semua orang dibayar hari Senin, lalu pada hari Senin dia tidak mampu bayar, oke, kita tambah waktunya, tetapi uangnya juga bertambah. Inilah yang disebut dengan praktek riba. Maka praktek ribawi ini ada dalam konvensional, maka inilah yang dihilangkan di dalam lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah. Bagaimana cara menghilangkan? Maka kalau seandainya kita lihat bisnisnya bank konvensional itu adalah di bisnis ribawi, di bisnis dia menjamkan uang, maka di dalam konsep lembaga keuangan syariah itu bisnisnya atau bagaimana dia mendapatkan keuntungan itu adalah dengan 3 cara. Pertama adalah dengan cara al-bay', dengan jual beli. Maka inilah yang kita sering kenal dengan nama produknya itu produk murabahah. Jual beli di mana perbankan menjelaskan berapa keuntungan dia peroleh, berapa modal yang dia harus punya. Yang kedua adalah bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan lembaga keuangan itu adalah dengan sistem bagi hasil, di mana melakukan transaksi apakah itu mudharabah atau transaksi musyarakah, kerjasama atau dengan salah satu menjadi pemodal yang kita kenal dengan mudharabah, lalu keuntungan akan dibagi, akan diperoleh. Yang ketiga adalah dengan praktek ijarah. Jadi kita tahu, ketika kita melihat lembaga keuangan konvensional perbankan, dari mana dia memperoleh keuntungan? Maka peroleh keuntungan adalah melalui praktek ribawi. Lalu di dalam bank syariah, dari mana dia mendapatkan keuntungan? Maka dia mendapatkan keuntungan adalah praktek riba. Dalam praktek jual beli, praktek bagi hasil, dan juga praktek ijarah. Itulah bisnisnya lembaga keuangan syariah itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Sehingga ketika kita mau membedakan secara filosofi, secara mendasar, secara praktek, secara prosedural, maka sesungguhnya praktek yang ada di lembaga keuangan syariah itu pasti berbeda dengan konvensional. Apa perbedaannya? Pertama, dapat kita simpulkan, ketika dia melakukan pembiayaan, dia tidak akan mau pembiayaannya itu adalah terhadap bisnis-bisnis yang tidak syariah.
Ketika dia memberikan pembiayaan atau memanfaatkan dananya, maka bisnis yang dia lakukan adalah 3. Pertama adalah praktik jual beli murabahah, yang kedua bagi hasil musyarakah mudharabah, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan praktik ijarah atau sewa. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.